Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada mata kuliah farmakologi ya. Bahasan kali ini masih tetap dalam bahasan penggolongan obat-obatan dan kali ini kita masuk pada materi mengenai penggolongan obat saluran pernafasan. Terbilang cukup banyak ya ataupun panjang materinya dan saya harap Anda bisa mendengarkan dan memahami apa yang saya sampaikan. Nah, untuk penggolongan obat di sini saya klasifikasikan berdasarkan penyakit ya. Dan pertama kali kita akan bahas tentang batuk ya, penyakit yang memang umum ya diderita oleh masyarakat. Nah, ini adalah definisi dari batuk ya, kita lihat. Jadi berdasarkan definisi, batuk ini merupakan refleks yang terangsang oleh iritasi paru-paru atau saluran pernafasan. Dan batuk ini merupakan respon dari perlindungan diri. Nah, contohnya misalkan adanya benda asing ya ataupun debu yang masuk ke dalam hidung kita, otomatis batuk itu akan menjadi gerakan refleks. Nah, oleh karenanya memang kalau batuk tersebut tidak terlalu mengganggu ya karena memang adanya benda asing saja untuk sesaat, itu tidak perlu menggunakan obat. Namun apabila batuk itu berlebihan dan mengganggu, itu harus mencari pertolongan medik ya. Mengapa? Karena rasa yang tidak nyaman dan dapat mengganggu kehidupan normal ya. Nah, penyebab batuk ini ada beberapa efek ya yang disebabkan oleh batuk, di mana penyebabnya adalah infeksi dan alergi. Nah, untuk infeksi ya ini contohnya misalkan adanya produksi dahak yang sangat banyak ya karena infeksi saluran pernafasan. Contohnya flu, kemudian adanya bronkitis, ataupun adanya penyakit yang cukup serius meskipun ia agak jarang. Contohnya adalah pneumonia, TBC, ataupun kanker paru-paru. Nah, di sini sebetulnya kalau flu ya, itu kalau ada infeksi itu bisa menggunakan obat-obatan yang termasuk dalam jenis antibiotik. Nah, tapi misalkan kalau itu hanya flu biasa, itu cukup dengan meningkatkan daya tahan tubuh kita. Caranya bagaimana? Cukup dengan banyak minum air putih dan banyak minum vitamin C ya, sesuai dengan kadar dosis ya perharinya pastinya. Nah, kemudian yang kedua, batuk juga dapat disebabkan oleh adanya alergi ya. Dimana adanya benda asing ya yang secara tidak sengaja masuk ke dalam saluran pernafasan. Contohnya misalkan debu, kemudian asap, cairan, dan makanan. Nah, mungkin pertanyaannya, apakah tiap individu ataupun tiap manusia ini memiliki alergi yang sama atau berbeda? Jawabannya berbeda ya. Misalkan ketika ada seseorang misalkan terkena debu, dia akan baik-baik saja karena dia tidak memiliki alergi terhadap debu. Tapi mungkin temannya yang memiliki alergi debu, sedikit debu saja ia dapat memicu ya. Jadi debu tersebut bisa menjadi alergen seperti itu. Nah, kemudian alergi juga itu adanya mengalirnya cairan hidung ke arah tenggorokan dan masuk ke saluran pernafasan. Contohnya rinitis alergi dan kemudian batuk pilek. Alergi juga disebabkan karena adanya penyempitan saluran pernafasan. Contohnya yang terjadi pada seseorang yang terkena asma. Nah, ini adalah jenis-jenis batuk ya, dibedakan menjadi dua. Mungkin sudah kita dengar ya, ada batuk kering dan batuk berdahak. Nah, di mana batuk berdahak disebut juga sebagai batuk produktif ya. Ini untuk batuk berdahak dilihat ciri-cirinya adalah batuk yang disertai dengan pengeluaran dahak ya. Berbeda dengan halnya batuk kering ataupun non produktif. Kalau batuk kering itu lebih pada gatal ya, gatal di tenggorokan dan ia tidak disertai dengan pengeluaran dahak. Dan untuk obat antara batuk berdahak dan batuk tidak berdahak ini obatnya berbeda ya. Mari kita lihat satu persatu untuk pengobatan batuk. Nah, ini adalah terapi farmakologi ya untuk antitusif. Nah, jadi antitusif ini ia digunakan untuk pengobatan batuk berbagai gejala dan dapat dibagi dalam sejumlah kelompok dengan mekanisme kerja yang sangat beragam, yaitu ya sebagai zat pelunak batuk, kemudian ada sebagai ekspektoran, mukolitik, zat pereda, antihistamin, bahkan anestesi lokal. Nah, ini adalah golongan ya obat yang termasuk dalam obat batuk berdahak.
Contohnya GG ya, atau gliseril guaiacolat, kemudian ada bromheksin, ada GG yang dikombinasikan dengan bromheksin, dan ada juga OBH ya. Mungkin kita sering mendengar ya OBH OBH. Nah, OBH ini adalah singkatan dari obat batuk hitam. Nah, mari kita bahas satu persatu ya tentang pengobatan untuk batuk berdahak. Nah, di sini ada yang pertama adalah GG ya, kita singkat saja. Untuk kegunaan obatnya, ia digunakan untuk mengencerkan lendir di saluran pernafasan. Adapun hal yang harus diperhatikan ya, ia harus menghubungi dokter atau atas saran dokter, meskipun misalkan obat yang mengandung GG ini bisa dibeli tanpa dengan resep dokter ya, atau dengan cara swamedikasi. Nah, di mana harus diperhatikan untuk anak-anak di bawah 2 tahun dan ibu hamil. Nah, mungkin sudah dijelaskan ya pada materi sebelumnya tentang kategori obat, di mana tidak semua obat ini aman untuk kondisi tertentu. Biasanya obat itu hati-hati untuk penggunaan pediatrik, geriatrik, ibu hamil, dan ibu menyusui ya, harus diperhatikan. Nah, di mana untuk aturan pemakaiannya, dewasa itu 1-2 tablet, yaitu sekitar 100-200 mg setiap 6 jam atau 8 jam sekali. Untuk anak-anak 2-6 tahun, cukup setengah tablet, yaitu 50 mg yang dikonsumsi setiap 8 jam. Oh iya, berarti kalau 8 jam itu tinggal 24 dibagi 8, berarti sehari 3 kali ya penggunaannya. Kemudian untuk 6-12 tahun itu cukup setengah sampai 1 tablet setiap 8 jam. Kemudian ada bromheksin ya, jadi kegunaannya ya sama dengan GG, yaitu untuk mengencerkan lendir di saluran pernafasan. Ia memiliki efek samping seperti mual, kemudian diare, dan perut terasa kembung ya, di mana gejalanya adalah gejala ringan. Untuk aturan pemakaiannya, dewasa adalah 1 tablet, yaitu sekitar 8 mg, diminum 3 kali sehari atau setiap 8 jam, dan di atas 10 tahun itu penggunaannya adalah 1 tablet 8 mg, diminum 3 kali sehari. Untuk 5-10 tahun, setengah tablet ya, sekitar 4 mg. Kemudian ada kombinasi ya bromheksin dengan GG, di mana kegunaannya sama ya, untuk mengencerkan lendir saluran nafas, dan ia pun memiliki efek samping yang disebabkan oleh bromheksin, yaitu rasa mual, diare, dan kembung ringan. Adapun yang terakhir ini adalah OBH, di mana untuk dewasa adalah 1 sendok makan ya, yaitu sekitar 15 ml 4 kali sehari tiap 6 jam. Dan untuk anak-anak 1 sendok teh, yaitu 5 ml 4 kali sehari setiap 6 jam. Jadi memang baiknya obat itu diminum sesuai dengan rentang waktunya. Nah, misalkan ada pemakaian obat yang seharinya 3 kali, berarti 24 dibagi 8, dan tiap 8 jam obat tersebut dikonsumsi. Nah, ini berkaitan dengan obat tersebut berada di dalam tubuh sampai obat perlahan tereliminasi dari tubuh. Jadi jangan sampai misalkan masih pada tahap absorpsi kita sudah meminum obat yang kedua, padahal itu belum masuk pada rentang sesuai dengan jam obatnya ya. Nah, kemudian di sini ada isi ataupun komposisi ya dari OBH ataupun obat batuk hitam, di mana OBH ini biasanya ia mengandung obat-obatan herbal ya. Ada sasa, ada sukus, kemudian ada amonium bromida, dan ada aquades ya sebagai pelarutnya. Nah, kalau tadi adalah pengobatan untuk batuk berdahak, sekarang adalah pengobatan untuk batuk kering ya. Sama dibagi 4, ada dextro, kemudian ada diphenhydramine, ada kodein, dan noscapin ya. Mungkin ada beberapa nama obat yang sudah kita dengar ya pada pertemuan sebelumnya. Nah, obat-obatan tersebut ya termasuk dalam obat saluran pernafasan ya, yaitu untuk penggunaan batuk kering. Nah, mari kita lihat. Untuk yang pertama adalah dextrometorphan ya, di mana obat dextro ini digunakan sebagai penekan batuk ya, di mana kekuatannya ini adalah cukup kuat kecuali untuk batuk akut yang berat. Nah, batuk akut itu kan biasanya secara cepat ya terjadinya. Nah, dextro ini kurang ya, istilahnya kurang berefek untuk batuk akut. Hal-hal yang harus diperhatikan, di mana penggunaan dextro ini harus menggunakan resep ataupun saran dokter pada pasien ataupun pada penderita hepatitis ya.
Jangan diminum bersamaan dengan obat penekan SSP dan tidak digunakan untuk menghambat keluarnya dahak. Nah, dextro ini sebetulnya banyak dilakukan penyalahgunaan. Oleh karenanya sekarang dextro tidak bisa hanya dipajangkan begitu saja ya di depan etalase OTC. Harus ada beberapa aturan maksimal dextro bisa di depan OTC karena beberapa orang ya menyalahgunakan dextro ini. Karena apa? Karena memiliki efek samping ya, dimana efek samping yang terjadi di sana adalah bisa terjadi ringan sampai berat. Nah, untuk efek yang ringan ini ia bisa mual dan pusing, sedangkan untuk efek beratnya ia bahkan bisa menimbulkan depresi pernafasan. Untuk aturan pemakaian untuk dewasa 10-20 mg, untuk anak 5-10 mg, dan untuk bayi 2,5-5 mg untuk setiap 8 jam. Dan biasanya untuk ibu hamil ini jarang ya mengkonsumsi obat dextro. Nah, kemudian yang kedua ini adalah diphenhydramine HCl. Kegunaannya sama untuk menekan batuk dan ia memiliki efek lainnya. Nah, efek lainnya itu adalah sebagai efek antihistamin atau efek anti alergi. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan ini karena menyebabkan kantuk ya diphenhydramine ini. Jadi jangan mengoperasikan mesin selama meminum obat. Nah, jadi untuk beberapa misalkan yang akan mengendarai sebaiknya hindari penggunaan diphenhydramine HCl ya karena ia dapat menyebabkan batuk. Efek sampingnya ia memiliki pengaruh pada kardiovaskular ya dan SSP, contohnya tadi ya sedasi sehingga ia menyebabkan ngantuk, kemudian bisa menimbulkan sakit kepala, gangguan psikomotor, gangguan darah, gangguan saluran cerna, reaksi alergi, adanya efek antimustakarinik, kemudian retensi ulin ya, mulut kering, pandangan kabur, dan gangguan saluran pencernaan, palpitasi, kemudian aritmia, hipotensi, reaksi hipersensitivitas, ruam kulit, reaksi fotosensitivitas, kemudian efek ekstrapiramidal, bingung, depresi, gangguan tidur, tremor, konvulsi, berkeringat dingin, malgia, parestesia, kemudian kelainan darah, disfungsi hepar, dan rambut rontok. Ya, memang banyak ya efek samping, namun efek samping ini memang bisa timbul ataupun tidak pada seseorang tergantung pada kondisi fisiologis seorang tersebut. Nah, aturan pakainya di mana untuk dewasa adalah 1-2 kapsul yaitu 25-50 mg setiap 8 jam dan untuk anak-anak adalah setengah tablet yaitu 12,5 mg setiap 6-8 jam. Di mana kodein termasuk golongan narkotik ya, kita ingat bahwa kodein termasuk dalam golongan 3 dalam narkotik dan noscapin. Nah, kalau tadi kita membahas tentang batuk ya, selanjutnya ini adalah tentang asma. Kita lihat. Nah, ini saya gambarkan ya perbedaan pernafasan antara yang normal dengan yang memiliki penyakit asma. Nah, kita lihat. Bayangkan ya, itu adalah saluran pipa ya. Nah, pipa yang dialiri oleh air. Untuk yang normal, aliran air tersebut akan berjalan ya sesuai dengan laju alirnya. Nah, namun pada yang asma itu jadi terdapat flek-flek ya pada sekitar saluran pernafasan. Nah, flek-flek ini menjadikan ya kalau diibaratkan pipa, air yang masuk itu ia tidak berjalan sesuai dengan yang diharuskan. Nah, kalau di sini kalau asma itu adalah saluran nafas ya, pernafasan. Nah, jadi nanti akan terasa engap ya istilahnya ya, terasa sesak. Nah, itu adalah hal yang terjadi pada seseorang yang menderita asma. Nah, jadi di sini pengertiannya ya, asma bronkial ini merupakan penyakit penyakit inflamasi ya. Penyakit inflamasi di mana ukuran diameter nafasnya ini menyempit secara kronis. Nah, kronis itu apa maksudnya? Jadi dalam waktu yang lama ya, tidak langsung saja seperti itu ya, meskipun memang efeknya bisa langsung ya. Tapi untuk ia menjadi asma di dalam tubuhnya itu adalah kronis ya, waktunya lama. Mengapa adanya nafas jalan yang menyempit? Itu karena adanya udem dan tidak stabil. Nah, selama serangan pasien akan mengalami mengi dan kesulitan bernafas akibat adanya bronkospasme
udem mukosa dan pembentukan mukus ya yang menghambat jalan nafasnya. Nah ini ya terlihat gambaran antara yang normal dengan seseorang yang memiliki penyakit asma bronkial ya. Perbedaannya cukup jelas, di mana untuk yang normal untuk pernafasannya ia berjalan mulus ya, sedangkan untuk yang berpenyakit asma bronkial ini jalan nafasnya terdapat mukus di dalamnya. Nah kemudian ini terkait patofisiologi ya. Nah untuk patofisiologi ini kita lihat yang pertama kali ya, jadi adanya spasme otot polos bronkus akibat pelepasan spasmogen dari sel mas, itu ada histamin, kemudian ada leukotrien. Nah kemudian adanya pelepasan kemotaksin yang menarik sel-sel inflamasi, terutama eosinofil. Kemudian adanya proses inflamasi ini menyebabkan vasodilatasi, udem, sekresi mukus dan bronkospasme ya, dan ia terjadi secara reversibel. Kemudian akan terjadi kerusakan permanen pada epitel bronkus dan hipertrofi otot polos sehingga menyebabkan obstruksi nafas yang bersifat irreversibel. Nah, ini adalah patofisiologi dari penyakit asma. Nah, asma dibagi menjadi dua yang tadi ya, ada asma kronik dan ada asma parah akut ya. Nah biasanya untuk yang asma kronik ini ada ciri-ciri ya, ditandai dengan adanya episode dyspnea. Kemudian adapun bengek ya. Pasien biasanya untuk yang asma kronik ini mengeluhkan sempit dada dan batuk terutama pada malam hari, atau bunyi ya ketika bernafas ataupun disebut sebagai mengik ya. Ia sering terjadi saat latihan fisik, spontan, ataupun ketika adanya alergen. Jadi biasanya untuk seseorang yang menderita penyakit asma itu tidak diperbolehkan melakukan gerakan fisik yang terlalu ya, ataupun yang berlebihan, karena nanti asmanya bisa saja kambuh. Nah kemudian ada asma parah akut ya, dimana untuk yang akut berarti langsung ya terjadinya, ini tidak terkontrol. Mengapa? Karena adanya inflamasi, udem jalan nafas udara, kemudian adanya akumulasi mukus yang berlebihan serta bronkoplasma. Nah, keluhan dyspnea parasempit dada ini bisa menjadi salah satu indikator terjadinya asma parah akut dan rasa terbakar di sekitaran dada. Nah, ini adalah tujuan terapi ya untuk asma kronik ataupun untuk asma yang lama, di mana tujuannya adalah mempertahankan tingkat aktivitas yang normal ya, termasuk latihan fisik, kemudian mempertahankan fungsi paru-paru agar fungsinya mendekati normal, kemudian mencegah gejala kronis yang mengganggu, contohnya adalah batuk, kesulitan bernafas pada malam hari ataupun pada pagi hari, atau setelah latihan berat. Dan terakhir adalah untuk mencegah memburuknya asma terjadi secara berulang dan meminimalkan kebutuhan pasien masuk ICU atau rawat inap. Nah, ini adalah tujuan mengapa dilakukan pengobatan untuk asma yang termasuk dalam kronik ya. Nah, sedangkan berbeda tujuan terapinya dengan kronik ya. Untuk akut sendiri yang pertama adalah perbaikan hipoksemia ya. Kemudian ada pembalikan cepat penutupan jalan udara. Jadi memang untuk yang akut ini harus dilakukan sesegera mungkin ya istilahnya. Kemudian yang ketiga, pengurangan kecenderungan penutupan aliran udara yang parah timbul kembali. Dan yang terakhir adalah pengembangan rencana aksi tertulis jika keadaan memburuk. Jadi untuk yang kronis dan akut sebetulnya lebih waspada asma akut ya. Nah, ini adalah obat-obat yang termasuk dalam obat golongan asma. Yang pertama adalah antihistamin. Contohnya adalah fexofenazin, kemudian cetirizin, clofetamin, kemudian ada prometazin. Dan untuk bronkodilator ya, untuk memperbesar jaran nafas, itu ada stimulan beta 2 yaitu salbutamol, terbutalin, dan salmeterol. Sedangkan untuk santin, golongannya itu ada teofilin, ada antagonis muskarinik, contohnya adalah ipratropium,
Kemudian ada antagonis LTD4, itu adalah montelukast ya. Adapun golongan lain adalah kromoglikat, dan untuk golongan kortikosteroid nih banyak yang digunakan ya. Contohnya untuk inhalasi adalah beclomethasone dan budesonide, sedangkan untuk oral adalah prednisolon. Nah, untuk antihistamin ini dibagi menjadi beberapa macam ya. Kita lihat ada obat generasi lama dan obat generasi baru ya. Untuk yang generasi lama ini ia memiliki efek muskarinik dan melewati sawar darah otak, menyebabkan rasa kantuk dan gangguan psikomotor. Contoh obatnya adalah chlorpheniramine, kemudian alimemazin dan prometazin. Sedangkan untuk obat yang baru ini ia tidak memiliki efek muskarinik dan tidak menembus sawar darah otak dan jarang menyebabkan ngantuk. Contohnya adalah loratadin, cetirizine, dan fexofenadine. Nah, jadi jika Anda misalkan memiliki alergi, memang baiknya kita meminum obat-obatan generasi baru karena ia tidak menyebabkan ngantuk ya. Nah, di mana antihistamin ini digunakan untuk terapi alergi dan cara kerjanya adalah memblok reseptor histamin H1. Nah, ini tentang bronkodilator ya penjelasannya. Jadi stimulan adrenoreseptor beta. Otot polos dalam saluran nafas banyak memiliki reseptor beta 2 yang jika distimulasi akan menyebabkan bronkodilator. Aktivasi dari adrenoreseptor beta merelaksasi otot polos melalui peningkatan CAMP intraseluler yang mengaktifasi suatu protein kinase. Contoh obatnya yang pertama itu yang sering kita dengar adalah salbutamol ya. Ini biasanya diberikan secara inhalasi, namun ada efek samping obat di mana esoknya ada tremor, kemudian ketegangan saraf dan terjadi takikardia. Kemudian ada yang lain masih golongan bronkodilator yaitu salmeterol ya. Salmeterol ini ia memiliki masa kerja yang jauh lebih panjang daripada salbutamol. Kemudian ada ipratropium. Nah, di mana ia merupakan antagonis muskarinik dan bronkodilator. Ia dapat menurunkan bronkokonstruksi akibat stimulasi histamin pada reseptor sensoris ataupun iritan di saluran nafasnya. Nah, ini adalah beberapa obat ya yang biasa digunakan ataupun yang termasuk dalam golongan bronkodilator. Nah, kita lihat sudah belajar ya tentang rute pemberian obat, di mana untuk obat bronkodilator ini ada yang bentuknya oral, ada inhalasi, ada subkutan ya, kemudian ada intramuskular, ada intravena. Nah, ini adalah penggolongan obatnya. Nah, contohnya ini bisa dilakukan dengan inhalasi ya. Contoh obat salbutamol tadi bisa digunakan secara inhalasi. Kemudian ini adalah step by step bagaimana cara penggunaan inhalasi untuk pasien asma ya. Nah, ini jadi untuk salbutamol banyak ya sediaannya. Kalau tadi rute pemberian, kalau ini sediaan. Nah, ada yang bentuknya inhalasi, kemudian ada dalam bentuk tablet, dan ada dalam bentuk sirup. Nah, semua ini bisa digunakan ya. Misalkan untuk anak-anak, untuk dewasa, atau untuk geriatrik, itu bisa menggunakan. Ini contoh dari sediaan ipratropium ya. Ada inhalasi, kemudian ada larutan ya. Ini nanti ketika Anda mendapatkan rekam medis, Anda harus bisa menggolongkan ya, oh iya ini sediaannya adalah inhalasi, rute pemberiannya seperti apa. Nah, tadi setelah kita mempelajari tentang bronkodilator ya, selanjutnya tentang santin. Nah, salah satu obatnya adalah teofilin. Nah, di mana teofilin ini biasanya digunakan untuk anak-anak ya yang tidak dapat menggunakan inhalan dan orang dewasa yang gejala nokturalnya ini lebih dominan. Sediaan lepas lambat oral ini efektif sampai dengan 12 jam. Nah, ketika CP ya, kadar plasma dalam keadaan kisaran terapeutik yaitu 20 sampai 20 mg per liter, sering terjadi mual, ya efek sampingnya sakit kepala, insomnia, dan rasa tidak nyaman pada perut. Di atas 25 mg per liter akan timbul efek toksik berupa aritmia dan konvulsi yang biasa menjadi fatal. Nah, teofilin ini dapat menghambat fosfodiesterase dan meningkatkan kadar CAMP dalam seluler.
Nah, ini contohnya ya, beberapa sediaan ya. Mungkin Anda sudah mengenal ya perbedaan obat-obatan generik dan obat-obatan paten. Nah, di sini contohnya Theosal, kemudian Theocap. Ini merupakan contoh obat-obatan paten ya. Di sini saya tidak sedang iklan ya, saya hanya mencontohkan obat-obat yang biasa ada di pasaran. Nah, kemudian golongan lainnya ya, yaitu kromoglikat. Nah, kromoglikat ini adalah obat profilaksis dan tidak efektif pada serangan untuk asma akut. Ia memiliki aktivitas antiinflamasi pada beberapa pasien, terutama untuk anak, dan ia harus diberikan secara teratur dan bisa membutuhkan waktu ya beberapa minggu sebelum timbul efek yang menguntungkan. Mekanisme kerjanya sebetulnya di sini belum jelas ya, namun dimungkinkan karena cara kerjanya adalah menurunkan sensitivitas saraf sensori bronkus serta menghilangkan efek lokal yang menstimulasi inflamasi. Nah, ini adalah golongan terakhir ya, golongan kortikosteroid, di mana ia memiliki efektivitas memperbesar saluran nafas pada pasien asma dengan cara menurunkan reaksi inflamasi bronkus, contohnya ödem dan hipersekresi musus, dan dengan memodifikasi reaksi alergi. Steroid inhalasi ini biasanya efektif dalam 3-7 hari, dan steroid dalam bentuk semprot hidung ya, contohnya beclomethasone, kemudian budesonide, ini dapat efektif pada demam high dan terutama berguna pada pasien dengan kongesti nasal yang tidak dapat diatasi dengan antihistamin. Jadi beberapa golongan memiliki efek samping, kemudian memiliki efektivitas tertentu ya, jadi berbeda. Nah, ini adalah untuk terapi serangan akut ya, yang bisa digunakan untuk serangan akut. Di sini adalah short acting beta 2 agonis, kemudian ada antikolinergik dan kortikosteroid ya, dan biasanya untuk yang serangan akut ia menggunakan inhalasi ataupun secara injeksi ya, karena untuk meningkatkan ataupun mempercepat efek yang dihasilkan oleh obat tersebut. Nah, ini adalah terapi ya untuk pemeliharaan jangka panjang terhadap pasien yang memiliki penyakit asma, di mana yang pertama adalah kortikosteroid inhalasi, kemudian ada kromolin sodium, ada dendokromil, kemudian long acting beta 2 agonis. Jadi beta 2 ini ada yang short acting dan ada yang long acting ya. Yang short acting itu adalah salbutamol, sedangkan untuk yang long acting itu adalah salmeterol. Kemudian obat lainnya untuk jangka panjang ya pemeliharaan itu ada metilsantin, kemudian ada leukotrien, dan ada imunomodulator. Ini digunakan terapi pada keadaan khusus ya, contohnya adalah ibu hamil. Nah, di mana pencegahan asma pada wanita hamil sama dengan pasien lainnya. Contohnya dengan menggunakan beclomethasone ataupun budesonide inhalasi. Yang mengapa digunakan? Karena ia aman untuk kehamilan. Kemudian bisa juga menggunakan sodium kromoglikat ya sebagai profilaksis asma. Dengan inhalasi ia pun cukup aman dengan pada pasien ya, pada pasien yang sedang mengalami kehamilan. Kemudian untuk treatmentnya bisa menggunakan salbutamol ataupun terbutalin. Jika digunakan secara inhalasi, ia tidak akan mempengaruhi uterus. Kortikosteroid oral jangka pendek, contohnya prednisolon, ini cukup aman. Kemudian jika perlu, sebelum proses melahirkan, diinjeksi hidrokortison secara intramuskular atau IV ya intravena 100 mg setiap 8 jam selama 24 jam ya. Dan teofilin sebaiknya tidak digunakan pada masa akhir kehamilan karena ia memiliki efek stimulansia ya. Nah, untuk kalau tadi pada kondisi khusus ibu hamil, ini adalah untuk anak-anak ya. Dimana untuk anak-anak ini biasanya menggunakan nebulizer ya atau MDI dengan spacer yang merupakan cara penggunaan obat yang paling tepat. Yang lainnya untuk anak-anak bisa menggunakan inhalasi kortikosteroid, dan untuk geriatri sebetulnya tidak ada pengkhususan ya di sini. Namun yang dilihat adalah kemungkinan terjadinya efek samping, terutama ketika pasien tersebut menggunakan obat-obatan aminofilin dan
teofilin. Jadi perlu pemantauan lebih ya untuk dosis, untuk cara penggunaan. Itu disamakan dengan orang dewasa, namun untuk pemantauan efek samping obat ini lebih diperhatikan untuk usia geriatri. Nah, untuk pemantauan terapi, ya biasanya untuk yang penyakit asma ini dipantau 1-2 minggu, bahkan sampai 6 bulan ya. Jika ia terkontrol baik, maka step down ya, dikurangi dosisnya ataupun dikurangi masa penggunaannya, dikurangi selang waktu ya, waktu penggunaan obatnya. Namun, jika tidak terkontrol maka step out ya, ditinggikan dosisnya ataupun ditinggikan golongan obatnya, seperti itu. Namun, sebelum memutuskan untuk step out, harus dipastikan dahulu apakah teknik penggunaan obat ya, contohnya adalah inhaler, sudah benar atau belum. Misalkan dosis sudah sesuai tapi ya tidak sembuh. Nah, kemungkinan ketidaksembuhan ini bisa karena pada penggunaan inhalasinya tidak tepat atau misalkan adanya alergen di sekitar. Nah, memang baiknya untuk yang penyakit asma ini hindari alergen dulu ya sebelum pengobatan. Jadi misalkan kalau ia akut tentunya harus pengobatan dulu, kemudian hindari alergen yang ada. Misalkan ia alergi debu, otomatis keadaan rumahnya, keadaan tempat tinggalnya sebisa mungkin itu terhindar dari debu. Nah, kemudian untuk pemantauannya dilakukan dengan menggunakan parameter ya PFV1 atau PFV dari hasil spirometer atau peak flow meter. Nah, kalau tadi berarti sudah ada 2 ya, ada batuk, kemudian ada asma. Nah, selanjutnya adalah penyakit infeksi saluran pernafasan ya. Nah, kita lihat di sini ada jalan saluran pernafasan ya. Ada rongga hidung, rongga mulut, epiglotis, paru-paru, kemudian ada bronkus, ada bronkiolus. Nah, nanti ini terbagi menjadi 2 ya, dimana kita lihat ada infeksi saluran pernafasan atas dan saluran pernafasan bawah. Nah, kita lihat untuk saluran pernafasan atas ini infeksi ya. Jenis infeksinya itu ada rinitis, ada sinusitis, faringitis, laringitis, epiglotitis, tonsilitis, dan otitis ya. Untuk saluran pernafasan bawah itu ada bronkitis, bronkiolitis, dan ada pneumonia. Jadi di sini dikatakan infeksi saluran napas atas bila tidak diatasi dengan baik dapat berkembang menyebabkan infeksi saluran nafas bawah ya. Dan infeksi saluran nafas atas yang paling banyak terjadi serta perlunya penanganan dengan baik karena dampak komplikasi itu adalah otitis, sinusitis, dan faringitis. Nah, jadi jangan sampai ketika adanya infeksi saluran pernafasan atas karena tidak tertangani dengan baik, ia merambat ke saluran pernafasan bawah. Nah, penyebabnya apa? Ini bisa disebabkan oleh, kalau infeksi itu pasti disebabkan karena adanya mikroorganisme ya yang masuk ke dalam tubuh. Itu bisa karena virus ataupun bakteri. Nah, di mana untuk otitis media ya, terapi antibiotik yang bisa digunakan adalah amoksisilin. Nah, kita lihat untuk dosisnya ini bisa digunakan untuk anak, dewasa, ya, dan untuk beberapa keadaan ini harus dilihat keterangannya, ya, apakah dia kontraindikasi ataupun apakah ia memiliki efek samping, ya. Nanti untuk dosis dan keterangan silahkan Anda bisa menghafal ya tentang penggunaan obat untuk penyakit infeksi ini. Kemudian untuk yang lini kedua ya, ada, kalau tadi lini pertama itu adalah amoksisilin, kalau yang kedua ini adalah amoksisilin clavulanat. Nah, apa sih perbedaannya? Nah, sebetulnya amoksisilin ini sudah banyak resisten ya, sehingga digunakan gabungan dengan clavulanat menjadi amoxiclav ya, ataupun amoksisilin asam clavulanat. Kemudian obat untuk lini kedua lainnya ada cotrimoxazole dan ada cefuroxim. Ya, ada ceftriaxone, kemudian ada cefprozil, ada cefixim, ya ini sering digunakan. Dan untuk sinusitis, untuk obat lini pertama itu adalah amoksisilin, kemudian cotrimoxazole, ada erythromycin, ada doxycycline, dan untuk lini keduanya ada amoxiclav, kemudian ada cefuroxim, clarithromycin, azithromycin, levofloxacin, ya.
Dan untuk yang kronik, ini ada amoxiclav, azitromisin, dan levofloxacin. Ya. Selanjutnya ini adalah pengobatan untuk faringitis ya, di mana ada faringitis yang ringan dan faringitis menetap. Untuk yang ringan ini terbagi menjadi beberapa golongan obat ya. Ada obat amoxilin, kemudian penisilin dan derivatnya, golongan makrolid, dan golongan cefalosporin. Sedangkan untuk faringitis yang menetap itu ada erythromycin, ada cefalexin, ada clindamycin, dan ada amoxiclav. Nah, amoxicillin ya, untuk pengobatan faringitis ini menempati tempat yang sama dengan penisilin khususnya pada anak dan menunjukkan efektivitas yang setara. Lama terapi dengan antibiotik ini rata-rata adalah 10 hari untuk memastikan eradikasi Streptococcus, kecuali pada azitromisin ia hanya 5 hari. Terapi faringitis yang non-Streptococcus meliputi terapi suportif dengan menggunakan paracetamol ya atau ibuprofen disertai dengan kumur menggunakan larutan garam hangat atau gagarisma. Dan untuk bronkitis ini sudah masuk pada saluran pernafasan bawah ya, infeksi saluran pernafasan bawah, di mana bronkitis akut ini mungkin terjadi pada semua usia. Namun, bronkitis kronik ini umumnya hanya dijumpai pada orang dewasa. Pada bayi, penyakit ini dikenal dengan nama bronchiolitis, di mana bronkitis akut umumnya terjadi pada musim dingin ya, biasanya karena udara, karena debu ya, bisa ya. Di mana kehadiran polutan yang mengiritasi seperti polusi udara dan rokok ya juga bisa menjadi alergen ya untuk terjadinya bronchiolitis. Namun, pada bronkitis kronik ada 2 terapi, yaitu pertama adalah mengurangi keganasan gejala, kemudian yang kedua adalah menghilangkan eksaserbasi dan untuk mencapai interval bebas infeksi yang panjang. Terapi pokoknya ini ya bisa menggunakan antibiotik ya, karena memang kalau infeksi itu terkait dengan adanya mikroba dalam tubuh sehingga diperlukan obat-obatan antibiotik. Di mana untuk terapi antibiotik pada bronkitis akut ini sebetulnya tidak dianjurkan kecuali bila disertai demam dan batuk yang menetap lebih dari 6 hari karena dicurigai adanya keterlibatan bakteri saluran nafas, contohnya adalah pneumonia ya dan influenza. Untuk batuk yang menetap sekitar lebih dari 10 hari, ya diduga adanya keterlibatan Mycobacterium pneumoniae ya, ini bakteri yang lebih jahat ya dibandingkan dengan influenza, di mana untuk penggunaan antibiotik memang disarankan. Nah, jadi apakah misalkan waktu hari pertama kita langsung bisa minum antibiotik? Nah, sebetulnya penggunaan antibiotik ini bisa kita konsultasikan ke dokter setelah adanya demam selama 3 hari yang tidak turun-turun. Nah, itu biasanya mengindikasikan adanya infeksi dalam tubuh. Nah, di mana untuk anak dengan batuk yang lebih dari 4 minggu, ia harus menjalani pemeriksaan yang lebih lanjut karena ia dimungkinkan telah terinfeksi Mycobacterium tuberculosis ya atau TBC. Misalkan yang lainnya bisa terjadi karena batuk pertusis ataupun sinusitis. Untuk antibiotik yang bisa digunakan ya untuk penyakit bronkitis diantaranya adalah amoxicillin, kemudian amoxiclav, makrolid, quinolone, ceftazidime, dan semefim. Nah, kemudian penyakit lainnya, penyakit pneumonia ya, di mana pneumonia ini merupakan infeksi di ujung bronkiol dan alveoli yang dapat disebabkan oleh berbagai patogen, contohnya bakteri, jamur, kemudian virus, dan parasit. Nah, pneumonia ini menjadi penyebab kematian tertinggi pada balita dan bayi, serta menjadi penyebab penyakit umum terbanyak. Nah, kemudian ini ada terapinya ya, terapinya CAP, Community Acquired Pneumonia. Terapi ini dilaksanakan secara rawat berjalan, namun pada kasus yang berat, pasien ini bisa dirawat inap ya untuk mendapatkan antibiotik secara parenteral. Pilihan antibiotik yang disarankan pada pasien dewasa adalah golongan makrolid atau doxycycline atau fluoroquinolone yang terbaru. Namun untuk dewasa muda yang berusia antara 17 sampai 40 tahun, pilihan doxycycline ini lebih dianjurkan karena mencakup mikroorganisme atipikal yang mungkin menginfeksi. Untuk bakteri Streptococcus pneumoniae yang resisten terhadap penisilin ini direkomendasikan untuk terapinya beralih pada derivat fluoroquinolone yang terbaru.
Sedangkan untuk CAP ya, yang disebabkan oleh aspirasi cairan lambung, pilihan ini pengobatan itu adalah amoxiclav ya. Golongan makrolit yang dapat dipilih ini adalah eritromisin, kemudian kalitromisin, serta azitromisin. Dan eritromisin ini merupakan agen yang paling ekonomis, namun harus diberikan 4 kali sehari ya. Azitromisin ini ditoleransi dengan baik ya, efektif dan hanya diminum 1 kali, tapi memang termasuk dalam golongan yang tinggi ya azitromisin ini, dimana penggunaannya memang hanya 5 hari. Namun terkait biaya dan ini lebih tinggi ya dibandingkan dengan eritromisin ya. Untuk eritromisin ini merupakan alternatif lain bila pasien tidak dapat menggunakan eritromisin, namun harus diberikan 2 kali sehari selama 10-2 minggu. Nah, banyak sekali ya obat-obatan yang termasuk dalam sistem pernafasan. Nanti diharapkan Anda kompetensinya adalah bisa membagi-bagi obat-obat termasuk dalam golongannya. Nah, tadi kita sudah sharing ya, saya sudah sharing ilmu terkait dengan golongan obat yang termasuk dalam obat untuk sistem pernafasan. Ya, terima kasih. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Anda diharapkan untuk belajar lebih ya mengenai penggolongan obat saluran pernafasan ini. Semoga kita bisa bertemu dalam pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.